memberikan apa namanya? keterangan interview Keterangan interview atas laporan dari saudari Denis ya. terkait dengan pasal 27A para nama baik. Betul, udah selesai ya. Tadi sangat menyenangkan sekali ya. Seru deh guys, menyenangkan sekali. Jadi salah satu fakta adalah bahwa Denis bilang Doktif menghapus statement. Doktif, komentar Doktif itu adalah berita hoax yang Denis sampaikan. Karena ternyata penyidik tadi juga melihat ya, Kita sudah kasih lihat langsung ke penyidiknya Doktif langsung. tidak pernah menghapus. Nggak ada Doktif komen. Jadi kalau bukan Doktif, siapa dong yang menghapus? Doktif tanya. Ayo ya. Terus tadi ketemu Bang Rasman juga ya di dalamnya. Doktif baru dengar kayaknya Denis tadi Bang Rasman bilangnya tersangka kayaknya. Betul. Jadi sebentar lagi juga Denis katanya akan sidang di Sumatera Utara. Jadi sarannya Doktif, kamu fokus aja dengan kasus tersangkanya kamu ya di Medan, di Sumatera Utara ya tadi ya bilangnya. Sumatera Utara. Persisnya Doktif nggak tahu. Tadi yang jelas tadi juga ketemu Bang Rasman cerita mungkin setelah Lebaran insya Allah nanti bakal ada sidang buat Denis yang statusnya sudah menjadi tersangka. Teman-teman tahu nggak wartawan? Statusnya Denis tersangka di Sumatera, tahu ya? Jadi insya Allah kalau Doktif mah nggak tahu, baru tahu tadi. Dok, tadi berapa pertanyaan dan seputar apa saja dok? Kurang lebih ada 18, itu termasuk pokok perkaranya sekitar 8 lah. Dikit pokok perkaranya sedikit banget. Mau apaan sih? Sedikit banget pokok perkaranya. Tapi sekarang kita juga akan melaporkan Nah itu kita rahasiakan dulu. Ya. Nanti kita buat laporan baru kita akan informasikan ke rekan-rekan. kita lapor. Seperti apa mungkin dilaporkan dok? Nama pencemaran nama baik ada 2 orang yang cukup juga terkenal di dunia permetosan, pertiktokan, tapi sepertinya dugaannya seneng banget menyebar hoax. Dokter ini sebenarnya paling nggak mau, tapi kok semakin lama semakin kesini doyan banget. Dokter ada apa gitu loh. Dari mulai yang nggak mau, akhirnya semakin terpicu dan akhirnya dibilangin oleh teman-teman juga, udah dong kalau sudah kayak begini lebih baik kita harus melawan. Mungkin sih. Dan juga untuk kasus tersangkanya Dokter mungkin ya yang Ya. Kalau ini mungkin ya betul, Dokter memang tersangka ya. Akhirnya Dokter sudah mendapatkan suratnya. Dokter mengucapkan terima kasih wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Dokter sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu dong tepuk tangan ya. Kenapa udah pegang gitu ya? Kenapa? Di sini Dokter akan semakin giat membongkar bahwa begini ya guys. Dokter menjelaskan di situ kata-kata yang dia laporkan adalah fix bukan dokter, just Stephen. Kenapa Dokter katakan fix bukan dokter? Karena pada saat AS melakukan tindakan justiper, dia bukan seorang dokter. Ya, kalau seorang dokter tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti itu. Memasukkan barang, memasukkan skincare yang tidak berbadan POM ke Indonesia. Itu bukan tindakan seorang dokter. Betul ya Pak ya? Betul. Saya hanya ingin menegaskan bahwa apapun yang dibilang dikonten oleh dokter detektif yang bilang saudara Situngkin ini sebagai justiper itu benar adanya. Itu fakta. Itu fakta. Dan Dan tidak bisa seharusnya pihak kepolisian Polrestabes Medan seharusnya tidak bisa meningkatkan status menjadi tersangka Doktif ini. Karena apa? Unsurnya itu jelas tidak memenuhi. Ya, Perlu dan dicatat itu. Perlu saya tekankan unsurnya tidak memenuhi. Untuk pasal 27A pencemaran nama baik, untuk pasal 45. Itu aja saya ingin tegaskan. ada pesan untuk lawyernya Bang? Ya, Lawyernya kalau Pak, ya, Anda kita sih sebagai sesama sesama advokat lah, saling mengingatkan. saling juga. mengingatkan apabila memang tidak memenuhi unsurnya, maaf abangku, senior saya, jangan dipaksakan atau memberi setidaknya jangan memberi tekanan yang tidak ada benarnya kepada para penegak hukum. Kalau memang tidak memenuhi unsur, ya wes, tolong jangan dibuat alasan apapun untuk menjadikan seorang itu tersangka hanya karena kepentingan. Itu aja Bang. Tapi menurut dokter sendiri apa sih yang menjadi alasan mereka terburu-buru gitu menetapkan dokter menjadi seorang tersangka? Apakah Dokter sampaikan? Kayaknya sepertinya wartawan udah pada tahu deh, yang mancing aja. Udah pada tahu ya mungkin ya.
Dokter no komen di sini karena mungkin salah satu dugaannya supaya dokter berhenti membongkar ini. Tapi yang jelas sekali lagi, AS itu adalah seorang justiper. Buktinya semua ada, ya. Jadi agak aneh dan sangat janggal. Karena itu dokter melaporkan ke propam ya, dan juga melaporkan ke Sarwasidik dengan kejanggalan-kejanggalan yang kita rasakan ini. Dan mungkin ada pasal yang itu pencemaran nama baik bisa gugur ya guys. Dengan apa mungkin Bang bisa dijelaskan? Yang pertama alasannya kenapa tidak memenuhi unsur atau bisa menggugurkan suatu pasal 27 itu atau pasal 45 itu karena dia memberitahukan, menginformasikan suatu kenyataan kepada khalayak ramai dan itu memang harus diinformasikan sehingga otomatis tidak ada pencemaran nama baik Karena itu fakta. karena itu Dan fakta untuk kepentingan publik. publik. Ya. Jadi agar kalian jangan lagi membeli produk-produk ilegal dari Bangkok meskipun penjualnya adalah seorang dokter. Itu tujuan dokter. Ya, makanya dokter bilang pada saat dia justiper dia bukanlah seorang dokter. Ya, oke? Oke. Dok, Ya, mungkin makasih. terakhir tadi kan diperiksa datang jam berapa dok untuk pemeriksaan tadi untuk laporannya Denis? Kita sekitar 1 jam lah. Di 1 jam itu juga sambil bercanda. Sambil bercanda ketemu Bang Rasman. Jadi dokter itu melakukan interview memeriksa itu dengan sukacita. Seneng banget. Kenapa sih, Dok? Ketawa bercanda-bercanda, iya kan? Ah lucu deh pokoknya seru guys. Jadi Dan nggak ada nama penyidiknya tegang. juga bersahabat dengan kita belum berikan Bingung. apa. Kadang-kadang penyidiknya juga bingung. Udah deh laporin balik aja, malah disarankan untuk melaporkan balik. Betul. Dok, dok Tip ini kan DC juga sebelumnya sempat bilang katanya dia melaporkan karena ada kata-kata yang menyinggung terkait anaknya. Gimana nih dok Tip mungkin? Di sini dokter mungkin nanti akan diserahkan ke penyidik saja, ya karena dokter tidak ingin ya kejadian ini menjadikan ajang pantok untuk oknum-oknum tertentu, gitu ya. Betul. Jadi dokter menduga adanya pantok dari dokter, jadi itu nggak mau ya. Sudah lebih baik sarannya dokter, Denis fokus di persidangan yang akan mungkin dilaksanakan nanti setelah Lebaran, itu aja. Ya. Tapi terkait yang komen di postingannya Denis, apakah benar memang akun dokter atau seperti apa dok? Karena Ya, sebelumnya kan kata dokter detektif itu adalah akunnya dokter. Dokter detektif itu adalah akunnya dokter. Tapi apakah sesuai apakah dugaan pencemaran nama baik itu bisa dibuktikan? Nah, itu kan nanti benar-benar penyidik yang akan Kita serahkan bicara. ke teman-teman penyidik aja. Oke? Oke. Guys ya, ketemu laporan.